Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Soleh Ahmad dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 10. Sini saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim secara singkat ya. Oke. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang hidup pada zaman jahiliyah, yang dimana pada saat itu, pada masa itu, banyak orang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim terkenal sebagai pendiri Ka'bah atau Baitullah. Maka dengan adanya Ka'bah, banyak orang-orang yang pergi melakukan ibadah haji. Oke, Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di negara Mosul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Bahkan ayah Nabi Ibrahim merupakan salah satu pembuat patung berhala. Pada masa Nabi Ibrahim lahir, ada seorang raja yang bernama Raja Namrud, memerintahkan agar semua bayi yang baru lahir harus dibunuh. Peraturan tersebut membuat masyarakat jahiliyah menjadi resah. Setelah mendengar peraturan tersebut, maka ibunda Nabi Ibrahim menyembunyikan ke sebuah hutan, lalu masuk ke dalam goa yang mustahil dilihat orang, agar bisa selamat dari pasukan Raja Namrud. Karena Raja Namrud mempunyai sifat yang angkuh dan tidak ingin dikalahkan, tujuan adanya peraturan tersebut agar tidak ada laki-laki yang bisa mengalahkan dan menggantikannya dalam berkuasa. Ketika Nabi Ibrahim mulai remaja dan kembali ke masyarakat jahiliyah, maka Nabi Ibrahim mulai bingung terhadap apa yang dilakukan masyarakat jahiliyah dengan menyembah patung berhala. Padahal patung merupakan benda yang mati, terbuat dari batu. Hampir semua rumah atau jalan ada patung berhalanya. Lalu ketika Nabi Ibrahim sampai di rumahnya, ternyata ayah Nabi Ibrahim pun juga menyembah berhala. Namun Nabi Ibrahim selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, siapa Tuhan sebenarnya? Apakah Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, dan matahari. Apakah benda-benda ini adalah Tuhan? Lalu semua benda tersebut menghilang. Dan berkata Nabi Ibrahim, saya tidak menyembah kepada benda seperti itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-78. Sejak itulah Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar mengajak masyarakat jahiliyah ke jalan yang benar. Masa jahiliyah merupakan masa keserakahan berhala tersebar ada di mana-mana dan disembah. Kemudian pada suatu hari, Raja Namrud beserta pengikutnya keluar kota. Maka Nabi Ibrahim menunjukkan dengan kecerdasannya bahwa berhala bukan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim menjalankan taktiknya dengan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Raja Namrud dan menyisakan satu berhala yang paling besar, lalu meletakkan kapak di atas lehernya. Setelah Namrud mengetahui bahwa semua berhala rusaknya hancur, Namrud berkata, siapa yang melakukan ini semua di belakangku? Maka ada satu pasukan Namrud yang tidak ikut pergi dan mengetahui bahwa yang menghancurkannya adalah seorang pemuda bernama Nabi Ibrahim. Maka tak segan-segan dengan rasa marahnya Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim. Maka terjadilah percakapan. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Raja Namrud. Nabi Ibrahim pun menjawab, bukan. Lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Sedangkan yang membenci berhala hanyalah kamu, kata Raja Namrud. Nabi Ibrahim menjawab dengan cerdas, bukan saya yang menghancurkan patung ini. Bukankah berhala yang besar itu yang menghancurkannya? Bukankah kapaknya masih ada di atas lehernya? Mana ada patung bisa melakukan hal semacam itu, kata Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan cerdasnya berkata, kalau begitu, mengapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa? Begitu cerdasnya Nabi Ibrahim menjawab semua pertanyaan Raja Namrud, akhirnya para pengikut Namrud sadar bahwa Tuhan yang selama ini dia sembah tidak bisa apa-apa. Karena kemarahan Raja Namrud, maka Raja Namrud memerintahkan pasukannya agar menghukum Nabi Ibrahim sampai mati. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim diikat di tengah-tengah tumpukan kayu, lalu api dinyalakan dengan besar. Namrud beserta pasukannya tertawa dan mengira Nabi Ibrahim akan akhir menjadi abu.
Akan tetapi Allah berkuasa atas segalanya. Setelah api menyala itu padam, maka berjalanlah Nabi Ibrahim dari puing-puing pembakaran tersebut dengan selamat. Tidak sedikit pun luka terdapat di badannya. Sejak itulah para pasukan Raja Namrud berpaling dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.